Tim dokter FC Copenhagen memastikan bahwa cedera yang menimpa Kevin Dix tidak parah. Bek keturunan itu besar kemungkinan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League 2024-2025 di Stadion Parken, Copenhagen Jumat 7 Maret dini hari WIB. Dalam laga itu Kevin Dix bermain sejak menit pertama. Kevin Dix mengalami cedera setelah mencoba melakukan pelanggaran kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah pada menit ke-77. Pemain berusia 28 tahun itu terlihat salah tumpuan di kaki kanannya. Ankle Kevin Dix terlihat ketekuk usai mencoba menekel Trevoh Chalobah. Hingga akhirnya, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kevin Dix ditarik keluar dan digantikan oleh Munashe Garananga pada menit ke-79. Kevin Dix terlihat sangat kesakitan usai kaki kanannya mengalami cedera. Hingga akhirnya FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kedua tim ini akan kembali bertemu pada leg kedua UEFA Conference League 2024-2025 di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat 16 Maret mendatang. Sangat ditunggu-tunggu apakah Kevin Dix sudah sembuh dari cederanya itu atau belum. Baru-baru ini Kevin Dix membagikan kabar baik melalui Instagram Story eksklusif. Kevin Dix sudah mendapatkan informasi dari dokter tim FC Copenhagen bahwa cederanya tidak parah. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Kevin Dix dan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kevin Dix diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret. Jika memang dipanggil, maka Kevin Dix diminta sudah bergabung bersama timnas Indonesia pada 18 Maret 2025 di Australia. Kevin Dix sebelumnya sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Sayangnya dalam laga yang dimenangkan Jepang dengan skor 4-0 atas timnas Indonesia, Kevin Dix mengalami cedera. Berita selanjutnya datang dari penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni. Hanya tampil selama 63 menit dan melepaskan satu tembakan saat Oxford United berhasil mencuri 1 poin di markas Norwich City dalam lanjutan divisi Championship. Oxford United dan Norwich City saling berhadapan pada pekan ke-36 divisi Championship 2024-2025. Pertandingan bergulir di Stadion Carrow Road, Jumat 7 Maret atau Sabtu dini hari WIB. Laga berjalan cukup jomplang antara Norwich City dan Oxford United. The Canaries unggul penguasaan bola dengan 77% berbanding 23% milik The As. Namun, datang sebagai tamu, Oxford United berhasil membawa pulang 1 poin. Oxford, yang posisinya lebih rendah daripada Norwich, memaksa laga berakhir dengan skor 1-1. Tuan rumah berhasil unggul lebih dulu saat laga baru berjalan 5 menit. Redoni is the man, but is he going to be able to continue here? So, Jack Redoni is a really... Joshua Sargent berhasil mencetak gol pertama dan membawa timnya memimpin 1-0. Oxford sendiri baru bisa menyamakan skor 1-1 di menit ke-18 lewat lesakan Mark Harris. Hingga laga berakhir skor 1-1 tetap bertahan. Oxford United menurukan formasi 5-3-2 dalam duel melawan Norwich City. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni, kembali dipercaya tampil starter oleh pelatih Gary Rowett dengan berduet bersama Mark Harris. Di pekan sebelumnya Romeni berhasil mencetak gol pertamanya di divisi Championship saat timnya kalah 2-3 dari Coventry. Dalam laga kali ini Romeni langsung mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak gol saat laga baru bergulir 1 menit. Kesalahan lini belakang Norwich berhasil dimanfaatkan Romeni untuk merebut bola. Namun, usahanya dari dalam kotak penalti masih bisa digagalkan oleh kiper tuan rumah, Vicente Reyes. Sepakan terukur kaki kiri dari penyerang berusia 24 tahun tersebut berhasil ditangkap dengan mudah oleh Reyes. Selepas itu justru tuan rumah yang berhasil membuka keunggulan 4 menit berselang. Adalah Joshua Sargent yang mencetak gol pertama untuk Norwich usai memanfaatkan umpan silang Callum Fisher.
Serangan bertubi-tubi dari Norwich memaksa Oxford bermain lebih bertahan dengan sesekali melawan dengan melancarkan counter. Perlawanan balik dari kubu Oxford mampu membuahkan hasil di menit ke-18. Tembakan jarak dekat dari Mark Harris berhasil menjebol gawang Reyes dan membuat laga menjadi imbang 1-1. Kedudukan imbang itu tetap bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, dominasi Norwich terus berlanjut. Anak asuh Johannes Torup sempat mendapatkan kesempatan mencetak gol pada menit ke-56 via Ante Cernak yang memanfaatkan assist Sargent. Adapun Oxford dibuat mati kutu sepanjang laga hingga memasuki menit ke-60. Pada akhirnya itu juga berimbas dengan ditariknya oleh Romeni pada menit ke-63 dengan digantikan oleh Matt Phillips. Romeni meninggalkan lapangan dengan hanya membuat satu tembakan ke arah gawang saja. Pressing ketat yang diperagakan Norwich terus berlangsung intens hingga laga mendekati masa injury time. Itu membuat Oxford hanya bisa bermain bertahan. Dua peluang hadir untuk The Canaries tepatnya pada menit ke-85 dan 90. Pertama tembakan dari pemain pengganti Oscar Schwartau dan lesakan Borja. Sainz dari sudut sempit yang sama-sama mengarah ke pojok kanan bawah gawang Oxford. Semua tembakan tersebut masih bisa diantisipasi oleh Jamie Cumming. Tidak ada gol tambahan yang tercipta sehingga laga berakhir dengan skor 1-1 bagi Norwich dan Oxford. Timnas Indonesia siap beraksi dengan baju tempur baru. Seragam kandang anyar skuad Garuda sudah diperkenalkan sejak 23 Januari 2025. Lalu untuk kostum tandang diluncurkan sejak 3 Februari 2025. Jersey home Indonesia didominasi warna merah yang dikombinasikan dengan celana putih. Salah satu elemen menonjol di kostum produksi Erspo adalah adanya motif bunga Edelweiss sebagai representasi kekayaan floral endemik Indonesia. Tema besar Indonesia Pusaka juga dituangkan ke motif jersey yang mewakili keberagaman Indonesia, baik di dalam maupun luar lapangan. Sementara itu, baju away mengedepankan warna putih plus ornamen abu-abu serta garis hitam. Kostum edisi kali ini menandai era Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Pria asal Belanda itu pun memberi sebuah masukan untuk jersey yang akan dikenakan JIJS DKK. Demi kenyamanan pemain, Kluivert menyarankan agar baju dibuat dari bahan ringan dan mudah menyerap keringat. Saran sang nakoda pun dituruti oleh Erspo. Semua pemain senang, cuma ada catatan dari Coach Patrick, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam YouTube Vindes. Bebannya harus dikurangi. Jangan sampai nanti desainnya bagus tapi ketika berkeringat malah menambah beban untuk pemain. Makanya bagian belakang diubah sama Erspo, tutur dia. Lebih lanjut, Pak Erick mengatakan bahwa saran dari Kluivert tak mengakibatkan perubahan besar pada desain jersey. Saya rasa tidak mengurangi desain secara overall dan bagus, ucap Menteri BUMN itu. Yang baik memang sebelum dicetak resmi perlu ada masukan, karena pemain perlu merasakan comfortable, nggak memberatkan pemain juga, ujar Erick. Indonesia akan debut dengan jersey baru ketika menghadapi Australia dalam matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belum juga menyetor daftar pemain tim merah putih kepada Badan Tim Nasional, BTN, untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Padahal biasanya tim pelatih Timnas Indonesia sudah memberikan daftar pemain yang akan dipanggil H-10 sebelum berangkat menjalani laga tandang. Saat ini sudah memasuki H-10 sebelum Timnas Indonesia berangkat bertanding melawan Australia pada Minggu 16 Maret. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret. Proses pendaftaran pemain untuk melawan Australia biasanya dilakukan pada H-10. Artinya, kemungkinan besar Patrick Kluivert baru akan mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil itu pada Senin 10 Maret. Mungkin saja ini sambil menunggu proses sumpah naturalisasi dari Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain itu akan sumpah WNI pada 10 Maret 2025 di Roma, Italia. Saya belum dapat laporannya siapa pemain yang akan dipanggil. Ya seharusnya itu minimal H-10 sebelum kami berangkat ke Australia sudah keluar namanya, kata Sumarji pada Jumat 7 Maret. Sumarji sempat mengatakan bahwa Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain ke Timnas Indonesia. Dari 27 nama itu,
Hanya 23 pemain saja yang didaftarkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan bertemu Bahrain. Pertandingan laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret. Sumarji juga tidak tahu siapa pemain dari Liga 1 2024-2025 yang akan dipanggil Patrick Kluivert. Untuk pemain lokal saya belum tahu siapa saja yang dipanggil, termasuk Egy Maulana Fikri. Tunggu saja nanti, kata Sumarji. Adapun Patrick Kluivert dalam waktu dekat ini akan tiba di Indonesia. Ia langsung melakukan persiapan sebelum terbang ke Australia. Sepertinya hari Minggu ini dia datang. Tapi nanti saya coba cek ya. Kalau untuk Coach Gerald Van den Burg sudah di Indonesia, kemarin didatang ke latihan timnas U17 Indonesia di Bandung, kata Sumarji. Play goes on. Mark Cucurella. Klaassen so close to an equaliser. It's going to be the sub Marcos Lopez to deliver. That's a great.